Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan informasi menarik seputar pergerakan Ruben Amorim di bursa transfer. Bek Bournemouth, Milos Kerkez dilaporkan jadi incaran pelatih anyar Manchester United. Menurut Romano, Amorim kini mengarahkan radarnya ke sosok Milos Kerkez. Ia ingin merekrut sang bek di musim dingin nanti. Menurut laporan Romano, prioritas Amorim saat ini adalah memperkuat sektor kiri pertahanannya. Ini disebabkan stok bek kiri MU saat ini sangat terbatas. Pasalnya Tyrell Malacia dan Luke Shaw rentan terkena cedera. Itulah mengapa ia merasa sektor ini perlu segera diperkuat secepatnya dan ia berencana merekrut bek kiri baru di Januari tahun 2025. Menurut laporan Romano, satu bek kiri yang saat ini masuk dalam pantauan Amorim adalah Milos Kerkez. Sang bek baru memasuki musim keduanya di Premier League. Namun bek timnas Hungaria itu menunjukkan penampilan yang impresif di lini pertahanan The Cherries. Usianya juga masih muda, sehingga Amorim menilai sang bek bisa jadi solusi jangka panjang untuk sisi kiri pertahanan Manchester United. Menurut kabar yang beredar di Inggris, MU harus siap dana yang tidak sedikit untuk membajak Kerkez dari Bournemouth. Sang bek dikabarkan hanya akan dilepas oleh The Cherries di kisaran 40 juta pounds di tahun 2025 nanti. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Anthony. Sang winger dikabarkan berpotensi pindah ke Turki di musim dingin nanti. Media Turki, Aspor melaporkan bahwa Anthony berpotensi merapat ke Super League di musim dingin nanti. Pasalnya Besiktas berminat untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Besiktas berminat pada Anthony karena mereka butuh winger baru di tim mereka. Pelatih Besiktas, Giovanni van Bronckhorst kurang puas dengan penampilan para wingernya. Ia menilai para winger Besiktas kurang memberikan dampak bagi lini serangnya. Itulah mengapa ia ingin merekrut winger baru dan Anthony dilaporkan menarik perhatian legenda timnas Belanda tersebut. Menurut laporan tersebut, Besiktas tidak langsung membeli Anthony dari MU. Sang winger dikabarkan akan dipinjam selama 6 bulan terlebih dahulu. Selama masa peminjamannya, performa sang winger akan dievaluasi oleh Besiktas. Jika nantinya Anthony mampu tampil sesuai ekspektasi Besiktas, maka ia akan coba dipermanenkan dari MU. Besiktas nampaknya harus bersabar dalam perburuan tanda tangan Anthony. Pelatih baru MU, Ruben Amorim berencana memberikannya kesempatan bermain sehingga ia tidak akan buru-buru dilepas. Rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Ronald Araujo mendapatkan kendala baru. Setan Merah harus bersaing dengan Chelsea untuk mengamankan jasa bek Barcelona tersebut. Dilansir The Mirror, MU punya pesaing baru untuk tanda tangan Araujo. Mereka harus bersaing dengan Chelsea untuk mengamankan jasa sang bek. Menurut laporan tersebut, Chelsea membutuhkan tambahan tenaga di jantung pertahanan mereka. Ini disebabkan karena sejumlah bek tengah mereka tidak tampil dengan cukup baik. Beberapa di antaranya juga rentan mengalami cedera. Situasi ini membuat Enzo Maresca membutuhkan bek tengah teruji dan Ronald Araujo masuk dalam radar sang pelatih dan ia yakin bek timnas Uruguay itu bakal jadi dinding yang kokoh bagi tim mereka. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar serius ingin memenangkan persaingan untuk tanda tangan Araujo. Mereka tahu sang bek memiliki harga yang mahal. Barcelona dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang pemain di angka 80 juta euro. The Blues dikabarkan siap menebus harga itu demi menjadikan sang bek pilar lini pertahanan mereka yang baru. Araujo sendiri sejauh ini masih absen membela Barcelona karena mengalami cedera. Namun sang bek dilaporkan kini sudah pulih dan tidak lama lagi ia bisa comeback di skuad Barcelona. Perburuan bek kiri Manchester United berlanjut. Terbaru, Setan Merah akan menghidupkan lagi minat mereka pada Ryan Ait-Nouri. The Sun melaporkan salah satu pemain yang masuk dalam radar MU adalah Ryan Ait-Nouri. Setan Merah dilaporkan berminat untuk menjadikan sang bek bagian dari tim mereka. Menurut laporan tersebut, MU memutuskan mengejar Ait-Nouri karena karakteristik permainannya. Ait-Nouri memang lebih sering dimainkan sebagai wingback di Wolves. Ia punya kemampuan ofensif yang bagus, di mana kemampuan bertahannya juga cemerlang. Amorim menilai sang bek bakal cocok dengan skema yang ia terapkan di MU. Jadi ia meminta manajemen MU untuk mengamankan jasanya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mengamankan jasa Ait-Nouri. Mereka dikabarkan sudah mulai menyusun proposal perekrutan sang bek. Dalam waktu dekat ini, mereka akan menemui pihak Wolverhampton untuk membahas transfer tersebut. Setan Merah juga dilaporkan akan menjalin komunikasi dengan agen sang bek untuk memuluskan kepindahannya ke Old Trafford. Menurut gosip yang beredar, MU punya pesaing berat untuk tanda tangan sang bek. Ait-Nouri juga dilaporkan jadi incaran rival mereka, Liverpool di tahun 2025 nanti.
Manchester United dikabarkan akan menghadapi persaingan ketat pada bursa transfer Januari jika ingin merekrut penyerang Chelsea, Christopher Nkunku. Klub Bundesliga, Borussia Dortmund, kini ikut dalam persaingan. Di bawah asuhan Enzo Maresca, Christopher Nkunku mencetak 9 gol dari 7 penampilannya di Carabao Cup dan Conference League. Namun, di Premier League, ia hanya mendapatkan 1 kali menjadi starter dengan total waktu bermain 163 menit, termasuk tampil selama 58 menit melawan Manchester City di pekan pembuka musim ini. Saat ini, Nkunku dikabarkan mulai frustrasi dengan situasinya di Chelsea, di mana ia hanya dianggap sebagai pelapis bagi Nicholas Jackson. The Blues memiliki posisi kuat dengan kontrak Nkunku yang berlaku hingga 2029. Namun, tawaran dari klub lain diperkirakan akan datang pada bursa transfer Januari. Salah satu klub yang dikaitkan adalah Manchester United, di mana pelatih baru Ruben Amorim dikabarkan ingin memanfaatkan Nkunku sebagai gelandang serang atau striker. Meski begitu, persaingan tak hanya datang dari Manchester United. Menurut laporan dari tim Top, Borussia Dortmund juga tertarik untuk memulangkan Nkunku ke Jerman melalui skema peminjaman. Nkunku sebelumnya menikmati karir gemilang di Jerman bersama RB Leipzig, mencetak 70 gol dan memberikan 56 assist dari 172 penampilan. Pengalaman tersebut membuat Dortmund menjadi opsi menarik jika Chelsea bersedia meminjamkannya. Chelsea sendiri memiliki sejarah melakukan peminjaman di pertengahan musim ke Dortmund, seperti saat mereka meminjamkan Ian Maatsen pada Januari tahun 2024. Kesepakatan tersebut terbukti menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun perannya terbatas, Nkunku tetap produktif untuk The Blues dengan total 13 gol dan 1 assist dari 32 penampilannya. Mengingat ambisi besar Chelsea untuk finish di 4 besar Premier League, memenangkan Conference League, dan tampil di Piala Dunia antar klub musim panas mendatang, Maresca kemungkinan besar akan mempertahankan Nkunku. Jadwal padat yang menanti juga dapat memberikan Nkunku kesempatan lebih banyak di Premier League jika Jackson tidak dimainkan secara reguler. Manchester United kemungkinan akan mendapat bantuan dari klub La Liga Real Madrid. Los Blancos sedang mempertimbangkan merekrut salah satu pemain bergaji tinggi di MU tapi minim kontribusi pada bursa transfer Januari tahun 2025. Privela pada pertengahan November tahun 2024 melaporkan Real Madrid kemungkinan akan mau menampung gelandang bertahan Casemiro yang kebetulan ingin dilepas MU pada tahun 2025 mendatang. Madrid diklaim Privela mempertimbangkan Casemiro karena ex-pemain FC Porto itu punya pengaruh besar di lapangan maupun di ruang ganti. Sosok pemain senior seperti Casemiro diperlukan karena Toni Kroos akan pensiun akhir musim nanti. Pembicaraan serius sedang berlangsung di manajemen Real Madrid untuk membicarakan pemulangan Casemiro. Meski Kroos baru akan pensiun Juni tahun 2025, Casemiro mungkin akan diboyong pada Januari nanti. Namun Real Madrid tidak akan mau membayar mahal untuk memulangkan Casemiro. Selain kinerja sudah menurun, kontrak Casemiro bersama MU juga segera habis pada Juni tahun 2026. Tenaga Casemiro juga dibutuhkan Real Madrid di Januari tahun 2025 karena bisa beroperasi jadi bek tengah. Los Blancos sedang krisis bek tengah karena Eder Militao kembali kena cedera ACL, sedangkan David Alaba masih belum fit.